Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 18 April 2021 dalam Pekan Paskah yang ketiga. Bersama saya, Pastor Marcel Lolo Tandung. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mau mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Utuslah Roh Kudusmu membimbing dan menerangi hati serta budi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah-tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di hadapan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, sebab kamu semua adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi serta dia jatuhi hukuman mati di kayu salib, saat itu para muridnya mengalami kesedihan yang luar biasa. Mereka juga mengalami ketakutan, kecemasan, bahkan mereka kehilangan harapan, sehingga beberapa di antara mereka bubar dari kelompok, pergi bersembunyi menyelamatkan diri. Sebagian juga kembali ke kampung halaman, ke Emmaus. Dan sebagian dari mereka juga bersembunyi bersama dalam satu kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Dalam kecemasan, dalam ketakutan dan ketidakpastian hidup, Yesus datang ke tengah-tengah mereka dan menyampaikan, "Damai sejahtera bagi kamu." Lukas 24 ayat 36. Mengapa Yesus menyampaikan damai sejahtera? Karena Yesus tahu situasi saat itu tidaklah memungkinkan bagi para murid untuk tetap hidup secara wajar. Mereka butuh ketenangan, mereka butuh dukungan, dan Yesus tampil di hadapan mereka setelah ia bangkit dari kematiannya, mengalahkan maut. Supaya kita tahu, saudara-saudari, maut berasal dari kata Arab mautun, artinya kematian. Nah, kalau Yesus mengalahkan kematian, itu berarti kini tidak ada lagi kecemasan, tidak lagi kesedihan, tidak lagi ketakutan. Yesus tetap akan menemani kita karena Yesus menjamin kehidupan kita. Kalau banyak orang mengalami ketidakdamaian dalam hidup karena berbagai macam persoalan hidup, berbagai macam kecemasan, berbagai macam ketidakpastian dalam hidup, dalam iman kita memperoleh jaminan
kepastian hidup, kebahagiaan dan ketenangan, karena Yesus adalah jaminannya. Yesus selalu hadir bagi kita. Bahkan Ia menegaskan, ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Yesus selalu setia. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus senantiasa menemani kita dalam segala macam kesusahan, bahkan menghibur kita. Saya ingat akan satu lagu yang berjudul Sobat Setia. Liriknya seperti ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kira-kira begitulah liriknya. Nah, saudara-saudari, Yesus adalah sobat setia kita. Dia adalah teman yang mengerti kondisi, situasi, dan perasaan semua orang yang percaya kepadanya. Bahkan Rasul Yohanes menegaskan dalam suratnya, lihatlah betapa besar kasih karunia Allah bagi kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1. Nah, saudara-saudari, kita perlu bersyukur bahwasanya Tuhan menjadikan kita sebagai anak-anaknya, walaupun seringkali kita melawan, seringkali kita melakukan segala kesalahan dan dosa, tetapi kita layak menjadi anak-anaknya karena Yesus menjamin kehidupan kita, menebus kita melalui kematian, melalui sengsara derita wafatnya, bahkan bangkit mulia sampai pada hari ini. Pertanyaan bagi kita, maukah kita menjadi anak-anak Allah? Beranikah kita menjadi murid-murid Yesus yang mewartakan Kristus yang bangkit dengan membawa damai kepada sesama, hidup dalam kebahagiaan, saling memberikan damai, memberikan kasih kepada sesama? Itulah panggilan kita sebagai murid-murid Yesus. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena boleh menjadi anak-anak-Mu, dan Engkau memberi kami damai sejahtera melalui kebangkitan Putra-Mu Yesus yang selalu hadir, menemani, membimbing kami selalu. Semoga kami mau menjadi anak-anak-Mu, hidup sebagai murid-murid Yesus, dan mewartakan damai sejahtera kepada sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Semoga saudara-saudari bersama dengan segenap keluarga senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.